Pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam acara CEO Talks, sebuah acara yang menampilkan para CEO terbaik di Indonesia. Mereka adalah para pahlawan bangsa yang telah membuka lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan pemerataan. Ikuti perbincangan saya dengan Dirut PT BNI Tbk Ahmad Baikuni. Pria kelahiran Surabaya pada 1 Januari 1957 ini resmi menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk sejak Maret 2015, menggantikan Gatot Suwondo yang telah habis masa jabatannya. Sebelum menduduki jabatan sebagai Dirut BNI, Ahmad Baikuni menjabat sebagai Direktur Keuangan Bank Rakyat Indonesia. Sebelumnya, ia pun tercatat pernah mengisi beberapa posisi strategis baik di BRI maupun BNI. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung, serta peraih gelar Master of Business Management dari Asian Institute of Management Makati, Filipina ini pernah mengikuti beberapa pelatihan, kursus, dan seminar perbankan baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan beragam pengalaman, kemampuan, serta dukungan dari berbagai pihak, Ahmad Baikuni bertekad untuk memimpin BNI agar terus menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja. Pemirsa, kita barusan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70. Ada satu cerita menarik. Pada masa itu, kita merdeka, tapi belum merasa sempurna kalau kita belum merdeka secara ekonomi, secara finansial. Maka setahun kemudian berdirilah Bank Negara Indonesia. Kan begitu Pak Baikuni? Ini BNI sekarang menjadi PT BNI Tbk, itu bank tertua ya, sudah 69 tahun ya. Bank tertua setelah Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Ini 70 tahun, 69. Ya. Tahun depan kita 70 tahun. Tahun 70 tahun. Dan satu-satunya bank yang secara nomenklatur namanya negara, Bank Negara. Bank Negara. Luar biasa. Nah, sudah mengalami banyak perubahan. Logonya dulu pakai perahu ya. Perahu. Sekarang berubah. Nah, kemudian juga visinya sekarang ini menjadi lembaga keuangan yang terkemuka dalam layanan dan kinerja. Dalam layanan kinerja. Nah, jadi lembaga keuangan ya. Lembaga keuangan. Nah, itu kalau dalam arsitektur perbankan yang waktu perbankan masih di bawah pengawasan Bank Indonesia, ya. API ya, itu ada Universal Bank, Bank Universal. Ini barangkali BNI masuk ke sana ya. Betul Pak. Nah, kenapa itu Pak pertimbangannya? Jadi pertimbangannya begini Pak, memang kalau kita lihat sekarang kebutuhan dari para nasabah kita ini akan jasa keuangannya ini tidak saja bisa dipenuhi oleh perbankan. Ada kebutuhan-kebutuhan yang lain yang tidak bisa dipenuhi oleh perbankan. Antara lain seperti apa? Seperti life insurance. Life insurance. Kemudian juga seperti multi finance untuk pembiayaan sepeda motor atau mobil. Kemudian juga sebagian nasabah kita kalau usahanya sudah berkembang, mereka butuh mencari alternatif pembiayaan tidak dari perbankan tetapi dari pasar modal. Nah, mereka membutuhkan jasa daripada sekuritas. Sekuritas. Jadi ada BNI Sekuritas. Sekuritas. Itulah yang menyebabkan kami mereview kembali visi kami ke depan, di mana sebelumnya menjadi bank yang unggul, terdepan dan terkemuka dalam layanan dan kinerja, tapi saat ini kita rubah menjadi lembaga keuangan lebih luas. Punya multi finance? Punya multi finance, punya sekuritas, punya life insurance. Ya. Punya dana pensiun lembaga keuangan, DPLK? DPLK ada. Punya. Kalau DPLK memang itu masih di dalam BNI sendiri. Berarti ini sudah komplit sebagai sebuah lembaga keuangan ya? Betul Pak. Ya. Nah, sekarang dari perusahaan-perusahaan tadi ada BNI Life, ada sekuritas, yang Tbk baru PT BNI sebagai holding ya. Nah, BNI ini penyandang nama negara dan kemudian pada tahun pertama mengedarkan ORI, Uang Republik Indonesia. Betul. Dan berperan sebagai central bank. Bisa dijelaskan sekilas? Memang pada saat itu beberapa bank, ya, BNI, kemudian ada bank yang dinasionalisasi seperti BRI, kemudian ada kalau tidak salah itu Bank Dagang Negara gitu ya.
itu masing-masing mempunyai peran sendiri-sendiri. Nah pada saat itu memang BNI ditunjuk sebagai bank yang mengatur sirkulasi keuangan pada saat itu. Itu sempat berapa tahun Pak? Rasa-rasanya tidak terlalu lama gitu Pak, beberapa tahun aja. Beberapa tahun ya. Setelah itu kita convert menjadi bank komersial. Dan waktu itu menjadi bank terbesar tentu saja pada saat itu. Betul. Sebenarnya BNI menjadi bank terbesar dalam arti kata aset ya, nomor satu itu sampai kurang lebih sekitar tahun menjelang krisis 98 ya. Nah kemudian posisi BNI nomor satu itu bergeser menjadi nomor 2 karena ada yang merger tadi. Dari 4 bank menjadi satu bank yaitu Bank Mandiri. Nah ini perkembangan dunia keuangan begitu dinamik Pak. Nah pada awal kemerdekaan yang sejumlah bank pemerintah besar sampai 98. Pasca 98 krisis itu bank-bank dulu yang hancur sekarang bertumbuh besar, ada banyak pergeseran dan persaing memperebutkan dana masyarakat, memperebutkan nasabah, debitur juga besar. Nah, tapi tentang ini Pak, nanti kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali.